Assalamualaikum, hai teman-teman semua. Kembali lagi dengan Ibu di Toko Gendisya Channel. Di video kali ini Ibu akan sharing seputar omset toko sembako Ibu atau warung sembako Ibu dari mulai Ibu awal jualan sampai dengan saat ini. Artinya sudah hampir 4 tahun berjalan ya teman-teman. Nah, untuk lebih lengkapnya boleh disimak video dari Ibu. Selamat menyaksikan. Sebelumnya, Ibu akan menjelaskan sedikit yang Ibu tahu tentang omset ya teman-teman. Omset itu sendiri merupakan hasil keseluruhan dari penjualan di warung sembako kita. Bisa kita sebut omset harian jika kita menghitungnya per hari, kemudian bisa kita sebut omset bulanan jika kita menghitungnya setiap bulan ya teman-teman. Nah, kemudian keuntungan atau profit itu sendiri didapatkan dari omset yang kita kumpulkan selama 1 hari atau 1 bulan. Nah, untuk profitnya ini bergantung pada teman-teman mengambil keuntungannya dari barang atau produk yang ada di warung sembako itu berapa banyak. Jika rata-rata diambil keuntungannya itu sebanyak 5-10%, berarti untuk profitnya itu kita ambil 10% dari omset yang kita dapatkan setiap hari atau setiap bulannya. Nah, kita ambil contoh jika dalam 1 hari kita jualan di warung sembako itu dapat 2 juta rupiah, untuk omsetnya berarti laba kita sebanyak 200.000 rupiah jika kita mengambil rata-rata laba sebanyak 10%. Kurang lebihnya seperti itu ya teman-teman. Kemudian kita masuk ke cerita atau sharing Ibu untuk omset yang Ibu dapatkan dari awal Ibu jualan sampai dengan hari ini, sampai dengan hampir 4 tahun berjalan ini ya. Awalnya Ibu itu jualannya di rumah orang tua Ibu. Kebetulan rumah orang tua Ibu itu ada ruangan yang memang untuk jualan. Zaman Ibu kecil dulu orang tua Ibu itu memang jualan tapi nggak berjalan. Jadi ini kosong udah lama banget. Ukurannya itu sekitar 3 x 4 meter ya teman-teman. Dan Ibu mulai jualan atau mulai menekuni usaha warung sembako itu dimulai dari pertengahan tahun 2018 sampai dengan akhir tahun 2019 itu di rumah orang tua Ibu. Kemudian awal tahun 2020 Ibu pindah ke sini, ke kontrakan ini sampai dengan saat ini, dan ruangan yang Ibu gunakan untuk jualan ini lebarnya sekitar 6 x 6 meter. Awal Ibu buka warung sembako atau toko sembako teman-teman itu modalnya sebanyak 15 juta rupiah ya. Nah, dari situ Ibu dan suami Ibu mengelola modal Ibu itu untuk warung sembako sampai dengan saat ini. Kemudian di sini Ibu akan berbagi proses atau perjalanan Ibu mendapatkan omset di awal Ibu buka warung sembako sampai 4 tahun berjalan ini. Jadi Ibu akan ceritakan prosesnya dulu ya teman-teman. Yang pertama di sini ada pembukuan. Pembukuan yang Ibu lakukan di sini sebisa dan semampu Ibu. Jadi super sederhana sekali. Nah, untuk setiap orang beli berapapun itemnya itu Ibu tulis di buku tulis ini ya teman-teman. Jadi walaupun pelanggan Ibu itu cuma beli gula setengah kilo, jajanan anak teh Rio 1000 ataupun minyak goreng, mie goreng, berapapun yang dibeli selalu Ibu tulis di buku ini. Itu Ibu lakukan selama 2 tahun. Nah, setiap tutup toko Ibu akan rekap nih berapa jumlah atau omset yang Ibu dapatkan dalam 1 hari itu, dan Ibu akan tahu laba yang Ibu dapatkan di hari itu juga. Karena kan Ibu langsung tulis juga, misalkan teh Rio 1000
itu ibu dapatnya Rp200. Gula setengah kilo 6.500, berarti ibu dapatnya Rp500, misalnya seperti itu. Ibu lakukan sampai 2 tahun lamanya, karena memang ibu benar-benar pengen tahu omset ibu dalam sehari itu berapa, kemudian laba yang ibu dapatkan dalam 1 hari itu berapa. Karena si profit ini nanti atau laba ini nanti juga ibu gunakan untuk pengembangan toko, dan ibu cuman ambil yang benar-benar untuk kebutuhan primer ibu seperti makan dan juga bayar listrik. Karena ibu kan jualan es krim memang dari awal, dan listriknya itu lumayan, jadi sehari ibu harus menyisihkan uang listrik untuk ke setiap 1 bulan pembayaran listriknya itu. Dan menurut ibu yang ibu lakukan ini efektif karena ibu benar-benar bisa mengetahui peningkatan omset yang ibu dapatkan. Nah, di awal ini ibu memang dapatnya itu awal-awal buka itu sehari dapat seharian full itu ibu bukanya dari mulai setelah subuh sampai dengan jam 8 malam, istirahat siang jam 12 sampai jam setengah 2 ya. Kemudian ibu dapatnya itu ya 200.000, 150.000, kemudian sedikit demi sedikit meningkat. Awal-awal yang paling laris ya jajanan anak-anak itu, kalau murid-murid ibu itu datang ke sini, kemudian jajan satu kelas rombongan ke sini jajan dapat 40.000, 60.000, 80.000 itu sudah super senang banget ibu. Kayak kedatangan benar-benar rezeki nomplok, murid-murid ibu datang ke warung sembako ibu. Itu ibu laluin sampai 2 tahun lamanya. Benar-benar yang masih merintis. Sampai ibu akhirnya pindah ke kontrakan ini. Di kontrakan ini itu juga masih berjalan, masih berlaku ibu nulis pembukuan yang sesederhana mungkin sebisa ibu itu masih ibu lakukan. Tapi 2 tahun terakhir ini sudah tidak ibu lakukan lagi karena udah nggak mampu lagi untuk nyatetnya kan, nyatet satu persatu itu. Nah, ini buku sejarah dari pertokoan ibu masih ada beberapa sisanya, karena yang lain udah ibu bakar waktu ibu pindah dari rumah orang tua ibu ke kontrakan. Nanti lebih lengkapnya ibu kasih lihat ya. Ini dia teman-teman pembukuan ibu yang super sederhana sebisa ibu waktu itu. Jadi ini tanggalnya 6 Maret tahun 2019. Apapun yang dibeli sama pelanggan ibu, ibu tulis seperti ini: kacang, tapioka, gula, energen per biji waktu itu yang 1.500 itu ibu tulis satu persatu seperti ini. Terus nanti ibu rekap ini totalnya yang satu baris ini ya, kemudian ini langsung total labanya sampai 1 hari. Terus ini hasilnya, total dapatnya omset ibu waktu tahun 2019 itu masih 1 jutaan. Ini labanya sekitar Rp116.000. Yang tersisa ini bukunya. Kalau yang waktu sehari dapat 200 atau 300.000, 100.000 itu bukunya udah nggak ada teman-teman. Kemudian yang kedua di sini terus belajar. Yang ibu dan suami ibu lakukan adalah gimana caranya kami dapat harga kulaan barang itu yang murah, karena kami juga ingin jual murah. Murah di sini bukan berarti nggak dapat untung ya teman-teman, karena di awal-awal kami jualan itu kami kulaannya atau belanjanya itu di satu agen semi grosir seperti itu. Jadi semua yang dibutuhkan di warung sembako ibu itu belanjanya di satu tempat, mulai dari sabun, jajan, kemudian kebutuhan alat tulis atau semuanya yang ibu jual itu ibu ambilnya memang di semi grosir tersebut. Nah, pada saat itu
seperti kayak Soklin, ibu dapat harganya itu lebih dari 4.500. Tapi kalau nggak salah ibu waktu itu dapat harga sekitar 4.600 atau 4.700. Kan harga sudah ada label harganya ya, kan kita harus jual sesuai dengan label harganya. Ibu juga sudah membahas nih tentang cara tepat menjual atau menentukan harga jual barang di warung sembako. Bisa nanti ditonton ya. Nah, balik lagi, ibu tadi belanjanya di semi grosir, dapat harga segitu, jadi ibu juga jualnya harga 5.000. Tapi karena ibu dan suami ibu ini ingin mengembangkan toko sembako atau warung sembako ibu itu, jadi kami terus belajar cari di mana ya tempat kulaan yang harganya bisa di bawah tempat ibu kulaan sebelumnya itu, karena ibu juga ingin jualnya lebih murah lagi. Hampir 1 tahun itu kita muter-muter di area tempat ibu belanja itu ya, di agen-agen mana yang lebih murah membandingkan harganya satu persatu, agen A dengan agen B, kemudian agen C, agen D, seperti itu. Nah, dari proses kami belajar ini ternyata kami menemukan setiap agen atau setiap toko itu punya senjatanya masing-masing. Senjata di sini dalam artian mereka punya produk andalan yang mereka jual. Jadi di toko A misalkan, ternyata paling murah produk yang mereka jual, yang paling murah itu ada di minyak goreng. Kemudian di agen B, mereka itu jual produknya yang paling murah itu adalah gula pasir. Demikian seterusnya. Jadi sampai saat ini pola belanja ibu ya seperti itu. Ibu datang ke agen A ini untuk belanja minyak goreng karena memang produk dia yang paling murah itu ya minyak goreng. Kemudian ibu belanja ke agen B itu untuk belanja gula karena memang senjata dia ada di gula situ. Yang paling murah dia jual itu adalah si gula pasir itu. Kemudian alhamdulillah ibu sudah nemu kan ini. Nah, jadi di awalnya yang ibu jual Soklin 5.000 rupiah itu, sekarang ibu bisa bikin Soklin itu promo di warung sembako ibu, asalkan orang beli 5 pieces per piecesnya itu ibu jual harga 4.500. Karena dari yang harga 4.600 tadi, sekarang ibu sudah tahu tempat kulaannya yang lebih murah si Soklin itu di agen mana. Jadi ibu dapat harga kula si Soklin itu sekitar 4.200-an. Ibu bisa jual harga 4,5. Nah, dari situlah sedikit demi sedikit omset ibu juga bertambah ya teman-teman, karena ibu juga terus belajar nyari di mana untuk dapat barangnya itu murah. Sejauh ini ibu belum pernah belanja di sales ya teman-teman. Jadi yang ibu lakukan polanya masih sama, belanja di agen-agen yang berbeda. Agen jajan ada sendiri, ibu belanja minyak ada sendiri tempatnya, tepung terigu ada sendiri tempatnya gitu. Jadi sudah tidak belanja di semi grosir lagi. Kemudian yang ketiga, ibu dan ayah juga terus belajar memperbaiki pengelolaan toko ya, baik dari segi penataan barang, segi pelayanan, ataupun variasi barang yang dijual di warung sembako kami. Nah, ini juga perlu waktu, perlu belajar untuk menemukan semua hal ini ya. Variasi barang terus ditambah oleh ibu dan suami ibu. Jadi semakin hari itu yang dijual nggak cuman itu aja variannya, tapi bertambah. Seperti contohnya mie instan. Awalnya ibu cuman punya mie sedap aja, mie sedap goreng dan rebus. Yang rasa soto itu memang yang paling laris. Kemudian ibu tambahkan dengan varian rasa yang berbeda, asal
banyak variannya, tapi stoknya nggak usah banyak-banyak, asalkan variannya itu ada. Kemudian ibu geser lagi, ada yang nanya Indomie, tapi Indomie kalau untuk goreng dan kuah di sini memang nggak jalan teman-teman. Yang jalan itu yang cuman pedes-pedes itu, cuman Indomie geprek dan juga Indomie seblak. Lainnya memang nggak pasarnya bukan Indomie kalau lingkungan ibu. Kemudian mie sukses dan juga mie yang lain. Nah, awal-awal ibu juga beli SGM-nya itu ya sesuai request customer ibu. Waktu itu ada customer ibu yang, "Mbak, kulak lah SGM 1 plus ya, yang madu, yang kecil aja." Oh iya. Nah, dari awalnya ibu juga cuman punya yang 1 plus yang ukuran kecil. Lama-lama ibu tambah untuk usia yang 06, untuk usia yang 6-12, kemudian 3 plus, kemudian ibu tambah lagi ukurannya nggak cuma 150 gram, ibu punya yang 400 gram, kemudian punya juga yang 600 gram, kemudian ada juga yang 900 gram. Nah, itu perlahan-lahan ibu dan suami ibu terus belajar untuk berbenah di warung sembako ini. Cuman memang untuk 1 tahun terakhir ini kita masih stuck karena pikiran masih terganggu, bukan terganggu ya masih belum bisa lagi untuk berkembang karena kendala tempat ya, karena ini tempatnya ibu masih sewa, belum punya tempat sendiri. Mungkin di sini teman-teman bisa bantu untuk mendoakan kami semoga segera bisa mempunyai tempat usaha sendiri ya. Nah, dari situ awal ibu berjualan itu ya dapatnya 100.000, 200.000, sampai lama-lama bertambah jadi 500.000, 700.000, 1 juta per harinya ya. Sampai saat ini paling banyak yang ibu dapatkan itu ya sekitar 2,5 juta per hari. Itu pas lagi rame-ramenya. Tapi kalau bulan-bulan seperti ini ya 1,5 juta, bahkan 1,2 juta seperti itu, karena kan lingkungan ibu ini adalah lingkungan petani. Jadi bulan-bulan saat ini nih yang ditanam jagung dan juga padi, jadi kurang ada kerjaan di sawah, otomatis itu juga berimbas di warung sembako ibu seperti itu. Jadi omset yang ibu dapatkan di awal-awal ibu jualan itu ya setiap harinya ya sekitar 100 sampai 300.000. Jadi untuk per bulannya berarti 9 juta. Kemudian untuk saat ini omset yang ibu dapatkan, ibu ambil rata-ratanya 2 juta tiap hari, berarti setiap bulannya itu sebanyak 60 juta itu omsetnya. Kemudian kalau laba berarti rata-rata ibu ambil 10%, jadi labanya sekitar 6 juta per bulannya atau setiap bulannya. Nah, demikian perjalanan warung sembako atau toko sembako ibu dari mulai ibu buka tahun 2018 sampai dengan saat ini tahun 2022. Semoga sharing dari ibu ini bisa menginspirasi teman-teman dan bisa diambil manfaatnya ya. Jangan lupa dukung channel ibu dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe jika dirasa bermanfaat supaya ibu juga tetap bisa semangat untuk bikin konten-konten selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya ya teman-teman. Wassalamualaikum, bye.